wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangkatan atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru dan peserta kegiatan diseminasi, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, perkenankan saya sebagai protokol untuk menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi yang akan kita ikuti bersama. Acara akan berlangsung dalam 5 tahapan, yaitu 1 pembuka, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, 4 kegiatan inti, presentasi, diseminasi, dan penerapan budaya positif oleh Ibu Sarma Unita Tumanggur, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup yang diakhiri dengan doa oleh Bapak Zainuddin Siregar. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai acara ini dengan membuka hati dan pikiran untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, kita langsung memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai wujud cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketiga, kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau mewakili kepada Bapak Teguhan bersama. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan saya guru, yang saya hormati Ibu Sarma Unita Tumanggur yang pada saat ini membawakan diseminari dalam rangka tugasnya sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Pangkatan. Kita tak lupa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi
yang akan dilakukan oleh Ibu Sarma Wanita Temanggur dalam hal ini sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, apa sebenarnya itu guru penggerak? Bahwasanya guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Guru penggerak juga mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ini merupakan cita-cita daripada bangsa Indonesia, sehingga nantinya melalui Menteri Pendidikan kita guru-guru disarankan untuk menjadi guru penggerak. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan guru penggerak ini kita dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid dan dapat menambah wawasan pengalaman yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, manfaat yang kita dapat sebagai guru penggerak, terutama terhadap murid-murid kita, yang pertama dapat merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, efektif. Selanjutnya dapat membantu siswa menjadi mandiri dalam belajar. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, mendidik karakter siswa di sekolah. Yang kelima, memotivasi guru lainnya untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa. Yang terakhir, menjadi contoh dan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Nah, ini sangat penting untuk kita terapkan kepada anak, apalagi dalam perkembangan teknologi sekarang ini. Kita sebagai guru harus bisa mengerap perkembangan guru utama itu, dan juga kita dapat memahami bagaimana karakter siswa kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu guru hebat, kami mengimbau agar dapat mengikuti jejak Ibu Sarma Wanita Temanggur untuk mengikuti program guru penggerak. Yang kita laksanakan sekarang ini adalah desimilasi yang nantinya Ibu Sarma Wanita Temanggur mengambil topik penyebaran pemahaman disiplin positif. Nah, tentang pemahaman disiplin positif ini nanti tentu Ibu Sarma Wanita akan menjelaskan lebih jauh lagi pemahamannya kepada kita, agar tentu kita sebagai guru-guru tetap juga bisa memperhatikan, sehingga nanti dapat kita mengerti, untuk dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan di dalam kelas, terutama untuk membantu siswa kita. Jadi sekali lagi harapan kami semua kepada Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda, usahakan dan tetaplah berinovasi, dan terutama untuk mengikuti program calon guru penggerak. Dan saya sendiri sebenarnya saya sudah
umur 56 tahun. Ini sudah dibatasi kalau untuk usia 56 tahun itu tidak bisa lagi ya untuk guru penggerak. Tapi sebenarnya kalau jiwa masih menggebu-gebu, karena mungkin ada seperti istilah dalam bahasa Inggris long life education. Belajar itu tidak memandang batas usia, tapi apa boleh buatlah ya. Untuk itulah kami dorong rekan-rekan yang muda-muda, mari kita mengembangkan diri kita untuk menjadi guru yang disenangi, ya, yang disenangi di dalam sekolah, disenangi oleh murid, dan kemudian guru yang memiliki kualitas, guru yang menjadi calon-calon pemimpin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Itu kami persilakan kepada Ibu Sarmawita untuk menjelaskan lebih detail tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat siang. Siang Pak. Terima kasih kepada Bapak Menua atas sambutannya. Acara berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu presentasi, diseminasi, dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sarmawita Tumanggon. Kepada Ibu Sarmawita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Manila. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman rekan saya. Pertama sekali sebagai makhluk Tuhan yang beragama, mari sama-sama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, yang sama dengan saya, selalu berandaikan salam tak lupa kita hadiahkan keharibaan Nabi besar bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperoleh selawat kepada beliau telah kita mendapatkan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada saya. Seharusnya hari ini Ibu bisa istirahat, akan tetapi karena adanya saya di sini mempresentasikan pemahaman saya, sehingga Bapak terpaksa. Mudah-mudahan tidak terpaksa ya Pak Ibu, meluangkan waktu untuk saya. Selamat datang saya ucapkan kepada para guru hebat di sini, Bapak Ibu. Saya melakukan aksi nyata sebagai salah satu tugas dari CGP atau Jalan Guru Penggerak, di mana kami telah menyelesaikan satu modul. Jadi nanti dalam Guru Penggerak ini ada beberapa modul yang akan kami selesaikan, dan sekarang baru selesai satu modul Bapak Ibu. Di modul ini adalah berkaitan tentang budaya positif. Setelah kami melakukan pembelajaran, pelatihan secara Zoom dan juga secara lokakarya langsung di rantau Prapat, maka kami diarahkan untuk melakukan pengindasan atau diseminasi kepada guru-guru, khususnya guru-guru yang tempat kami mengajar Bapak Ibu. Nah, di sini kami tidak bermaksud menggurui. Kami yakin bahwasanya guru-guru senior terutama dan juga guru-guru yang muda, saya yakin tentu pengetahuannya lebih luas dari saya gitu. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini bukan saya maksud mengajari. Jadi mohon maaf pertama jika nanti seperti seolah-olah saya jadi pengajar gitu. Jadi bukan ya Bapak Ibu. Di awal saya mohon maaf jika nanti kegiatan ini seperti seolah-olah mengajar gitu. Jadi tidak ada maksud mengajari. Saya hanya ingin kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Kegiatan hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya calon guru penggerak atas nama Sarmawita Tumanggon. Saya merupakan CGP angkatan 11
dari Kabupaten Labuhan Batu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai pembelajaran kegiatan kolaborasi ini, terlebih dahulu saya harapkan kita membuat kesepakatan ya Bapak Ibu. Kesepakatan berbagi. Di sini ada saya buat, Bu. Ini nanti kesepakatan ini berarti sesuatu yang kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Ini yang saya tulis pertama, ketika nanti ada kegiatan angkatan ingin berbicara, maka angkat tangan sebelum berbicara. Kira-kira sepakat atau tidak ya Bapak Ibu? Sepakat. Terima kasih. Kemudian yang kedua, menghargai rekan lain ketika sedang berbicara. Kita sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Berikutnya adalah sopan santun saat berbicara. Itu ya Bapak Ibu. Kita sepakat dengan ini. Atau bisa ditambahi Bapak Ibu, adakah kesepakatan yang lain yang akan lain? Oh ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Selanjutnya, ini saya meminta persetujuan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Terima kasih. Yang berikutnya, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Ada yang tidak setuju. Terima kasih. Soal yang berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Rata-rata setuju ya Bapak Ibu. Berikutnya, guru itu harus berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Harus teman dengan Setuju ya Bu? Iya, setuju. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak. baik Bapak Ibu. Untuk jawaban yang ini nanti. Iya. itu namanya teman. Iya betul. Ada Pak Irwan bilang kalau jadi teman nanti bisa diinjak-injak gurunya. Tapi menurut Bu Roli, kalau jadi teman Beda. bisa menjadi teman baru. Kan itu tujuan imajinasi kita. Harus dengan bergerak sesuai dengan guru. Iya. Supaya sejalan dengan Berkolaborasi dengan iya siswa. kolaborasi. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Baik, jawaban-jawaban dari ini ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju. Nanti insya Allah setelah kegiatan diseminasi ini kita akan menemukan jawaban yang paling tepatnya. Insya Allah Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tadi di awal kan sudah ada judul bahwasanya biasanya melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman menyamakan pemahaman kita tentang budaya positif. Nah ini modul kami ya, modul pertama kami adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah. Perwujudan artinya wujud nilai-nilai keyakinan yang baik yang harusnya yang universal yang harus diterapkan di sekolah. Tentu saja kalau dikatakan nilai maka kita menginginkan nilai apa dari siswa, bukan angka ya Bapak Ibu. Nilai maksudnya di sini sikap-sikap apa yang harusnya ada dalam diri siswa ketika dilaksanakan disiplin positif. Tentu saja kita mengharapkan nilai baik atau nilai buruk Bapak Ibu. Iya, tentu saja kita mengharapkan ketika kita melakukan pembelajaran akan menimbulkan budaya-budaya positif dalam diri siswa atau wujud nilai positif yang dihasilkan. Bapak Ibu yang terhormat, dalam kegiatan kolaborasi kita hari ini beberapa konsep-konsep inti yang akan kita pelajari yang tujuannya adalah menciptakan budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak menjadi bosan dan mudah-mudahan nanti menambah pemahaman kita bersama. Dari 7 pembahasan yang akan kita laksanakan Bapak Ibu, adakah di sini yang paling asing menurut pendengaran kita Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Yang terasa asing? Segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau paradigma baru, pahamlah kita ya. Dulu ada kurikulum 2013 ya kan? Sekarang paradigma barunya kurikulum merdeka. Disiplin positif sudah kita laksanakan sebenarnya. Ketika kita melakukan LHKPMN di semester 1 ya kan, kita menuntaskan
menjelaskan disiplin positif. Yang mungkin paling jarang kita dengar segitiga restitusi. Padahal sebenarnya segitiga restitusi ini mungkin Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya. Hanya saja pemahaman ataupun istilahnya yang kita kurang paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin meminta kepada Bapak dan Ibu di sini coba buka di sini. Anda, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya di sini, Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Anggap di dalam tangan Anda dan di dalam tangan Bapak Ibu, saya katakan Anda, di tangan Anda, di tangan Ibu ada sesuatu yang paling berharga dalam diri Ibu. Itu sangat berharga tuh. Ketika itu berharga tentu kita berusaha supaya itu tidak diambil oleh orang lain. Nah, sedangkan teman sebelahnya saya meminta untuk membujuk teman yang satu, teman yang A, membujuk supaya membuka tangan tersebut. Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak, tolong laksanakan Bapak Ibu. Cari pasangan, siapa yang membuka? Membukanya boleh Ibu mengancam, boleh mengancam, boleh mengancam. Memberikan sokongan karena itu sangat berharga dalam mengancam kawan kita. Bisa boleh dibujuk gimana supaya terbuka. Sokongan boleh, dipaksa boleh, diancam boleh, dirayu boleh. Iya, boleh dibujuk gimana supaya yang dipegangnya itu bisa kita lihat, bisa kita temukan. Iya. Tidak ada Bu. Harus ada benda yang Dari anggap Pak Irwan. buka lah. Bulan. Saya cuma bisa buka kepalanya sama kau bulan. Buka. Terima kasih, sudah Bu. Gak bisa Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Artinya di sini apa yang saya maksud di sini? Ketika kita yakini sesuatu itu penting bagi kita, maka seorang lain pasti akan ingin mengambilnya. Nggak usah pun mengambil, ingin tahu, kepo istilahnya. Nah, ketika orang kepo, ketika orang mengatur, mengancam kita supaya membuka genggaman kita, sebenarnya siapa yang punya kontrol untuk membuka tangan kita? Kita sendiri. Tidak betul. Yang punya kontrol sebenarnya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya mampu membujuk, mengancam, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi kontrol utama adalah demikian juga dalam menerapkan disiplin positif. Disiplin pada hakikatnya bukan guru menjadi pengontrol utama. Jadi siapa sebenarnya? Siswa itu sendiri yang menjadi pengontrol untuk dirinya sendiri. Begitu. Kita lanjut. Perubahan paradigma belajar. Di masa lalu sering sekali fokus kita dalam menerapkan disiplin. Ketika dikatakan disiplin, maka disiplin itu biasanya dikaitkan dengan apa Bapak Ibu? Hukuman. Lalu apa lagi? Peraturan. Ketika kita menerapkan disiplin di sekolah, maka dibuatlah peraturan. Ketika peraturan dibuat, berharap dengan peraturan tersebut semuanya orang akan patuh. Ketika tidak patuh, maka diberikanlah hukuman. Nah, itu sebenarnya paradigma lama dan itu sudah bergeser. Seharusnya bukan seperti itu yang terjadi. Di masa lalu juga, guru itu adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan yang kami baca. Guru itu pegangan, buku itu pegangan, sedangkan guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Namun paradigma yang sekarang adalah tidak seperti itu. Guru bukan lagi sebagai instruktur utama, namun guru seharusnya adalah sebagai orang yang mampu menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan membuat pembelajaran itu saling menghargai antara guru dan siswa. Itu yang diterapkan sebagai bentuk wujud dari disiplin positif. Pergeseran paradigma
teori kontrol. Di sini juga sering menjadi ilusi bagi kita. Yang pertama ilusinya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu beranggapan kalau sebagai guru berarti kita punya hak mengontrol murid. Namun itu sebenarnya hanya ilusi. Seperti tadi dengan tangan, kita bukan menjadi pengontrol bagi siswa. Hanya saja kita sebagai instruksi atau fasilitator ya Bapak Ibu, bukan pengontrol. Karena sekali lagi pengontrol utama dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga sering berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kalau kita kritik, kita anggap untuk kritik nanti dia menjadi lebih bagus gitu. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Kita sendiri sebagai orang dewasa ketika kita dikritik, belum tentu kritikan itu bisa kita terima ya kan. Jadi hanya ilusi kalau kritik itu bisa mengefektifkan dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Nggak ada hak kita memaksa orang lain. Baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, tidak ada hak kita untuk memaksa hak mereka. Seharusnya dalam menerapkan disiplin positif kita membangun karakter-karakter yang bermanfaat ataupun karakter-karakter utama di mana dalam kurikulum merdeka sekarang dirancang seluruh pendidikan untuk menciptakan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan pendidikan yang sekarang mampu membuat siswa memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Karakter profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada dalam diri siswa. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, ini yang pertama. Selalu pembelajaran itu kita arahkan supaya anak-anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Inilah yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita terutama dan tujuan pendidikan kita menerapkan disiplin positif untuk menciptakan siswa atau generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang juara satu, ya kan? Banyak orang kaya. Namun kalau dia tidak beriman, kalau dalam pendidikan Indonesia itu tidak ada gunanya. Kalau Jepang mungkin Bapak Ibu tidak ada Tuhan atau ateisme, mereka sah-sah saja. Namun kalau pendidikan di Indonesia diarahkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya. Jadi inti dari pendidikan, inti dari tujuan pendidikan adalah menerapkan nilai-nilai budaya positif dan mengembangkan profil pelajar Pancasila terhadap siswa. Stimulus respon. Ini juga stimulus respon yang selama ini realita di lingkungan kita beranggapan bahwasanya kebutuhan kita sama. Betul atau tidak? Salah. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda ya Bapak Ibu. Nggak ada yang sama kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kita mengajak orang, kau harus sama pandanganku seperti ini, kau juga sama. Menurut teori kontrol, tidak seperti itu. Kita berusaha seharusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita setiap lihat siswa, itu salah, itu salah, gitu kan Bapak Ibu. Namun sebenarnya dalam teori kontrol, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Salah yang benar-benar yang dibuat sebenarnya karena ingin mempunyai satu tujuan. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Kita selalu berpikir kalau nggak menang, ya kalah. Namun dalam teori disiplin positif tidak boleh ada menang dan kalah. Harusnya adalah menang dan menang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini
Inilah perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin berusaha agar anak-anak patuh, namun di dalam disiplin positif berusaha agar anak-anak sadar dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka sebenarnya syaratnya satu. Apa itu? Yaitu siswa harus mempunyai disiplin diri yang kuat. Ketika siswa memiliki disiplin diri yang kuat, maka sebenarnya siswa tersebut sudah merdeka. Disiplin positif. Dalam konsep disiplin positif, kita tidak lagi fokus pada hukuman, tetapi pada pembinaan. Disiplin positif mengajak siswa untuk memahami tanggung jawab mereka dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan disiplin positif, kita membantu siswa belajar bagaimana mengelola diri mereka sendiri sekaligus membangun sikap tanggung jawab. Motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, kira-kira apa dorongan utamanya? Kira-kira apa dorongan utamanya ketika kenapa kita melakukan sesuatu? Karena ada keinginan. Setiap kita melakukan sesuatu, yakinlah karena itu kita punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan, kita nggak mau melakukan sesuatu. Jadi apa itu keinginan? Itu motivasi, dorongan dari dalam diri kita sendiri, sadar atau tidak sadar, kita melakukan sesuatu karena kita ingin, karena kita mempunyai satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Ini dia. Motivasi perilaku manusia. Contoh aja, kita melakukan sesuatu, contoh melakukan penerapan disiplin positif, mematuhi peraturan. Kira-kira karena apa, Bapak Ibu? Di sini ada 3 bunga. Apa motivasi dorongan kita melakukan sesuatu? Ada di sini. Kita bisa memilih kira-kira mana bagian diri kita. Di bunga mana kita, Bapak? Menghargai diri dan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Alhamdulillah. Namun pada kenyataannya kepada siswa, sering sekali mereka mematuhi peraturan adalah karena apa? Menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Dia memang betul rapi mematuhi peraturan, tapi tujuannya apa? Karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua adalah karena mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Lalu tidak usah jauh-jauh, kita juga sebagai bapak dan ibu guru ya kan. Seperti semalam kita disuruh, guru-guru harus mengerjakan PMM. Harus mengerjakan PMM, padahal itu kan peraturan. Sebenarnya kalau ditanya hati kita, di mana posisi kita pada waktu itu? Iya, sebenarnya kita melaksanakan kadang-kadang karena ingin menghindari ketidaknyamanan, takut nanti anak tidak dikerjakan, sertifikasi nggak cari pulang. Akhirnya dikerjakan, ya kan atau guru lain nanti nggak dikerjakan, Bapak kepala ditegur-tegur pula kata Pak Rudi. Boleh ditelepon aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi seringkali ketika di sini peraturan dibuat, kita melakukannya karena menghindari ketidaknyamanan dari lingkungan. Pada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kita manusia makhluk hidup, orang dewasa punya 5 kebutuhan. Yang pertama, kalau lagu kalau ada lagu Wali Songo, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar. Pokoknya intinya kita manusia hidup punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, tentu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Iya, kita melakukan sesuatu karena kita membutuhkan kasih sayang dan diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Inilah 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini kan kita orang dewasa. Ini dulu pertama bertahan hidup. Kira-kira bertahan hidup apa itu? Kebutuhan apa? Iya, primer, makanan, sandal, papan ya Bapak Ibu. Kemudian kira-kira kalau mempertahankan keturunan termasuk nggak itu bertahan hidup Bapak Ibu? Iya, termasuk di situ ya Bapak Ibu. Kemudian begini juga, kalau siswa Bapak Ibu, apakah mereka punya kebutuhan dasar seperti ini juga? Iya, betul. Mereka juga punya kebutuhan dasar. Mereka ingin bertahan hidup. Mereka ingin terutama kasih sayang. Siswa itu butuh kasih
kasih sayang. Sampai kadang siswa itu caper-caper ya kan Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak ini ketika kita belajar ada aja tingkahnya ya kan. Sebenarnya kalau ditelusuri itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Salah satunya mungkin kebutuhan kasih sayang. Suka mencagiri kawan. Sebenarnya bukan karena ini. Apakah betul-betul manusia itu hanya sifat buruk yang ada? Kan tidak ya kan Bapak Ibu. Sebenarnya adalah lagi-lagi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Penguasaan lah, ingin berkuasa gitu. Kemudian kebebasan, siswa bosan. Nah, seperti kita aja lah, kalau kita selalu berada dalam demokrasi berjam-jam mungkin menjadi bosan. Kita butuh kebebasan. Makanya dalam kurikulum merdeka diarahkan supaya pendidikan itu jangan puas saja gitu. Kasih kebebasan kepada siswa. Tapi kebebasan bagaimana? Bebas harus kontrol. Kemudian kesenangan. Siswa juga ingin bersenang-senang gitu. Jadi dalam pembelajaran, ketika pembelajaran kaku, siswa pasti tidak senang. Jadi di sini, kenapa siswa kok bandel kali ya? Kenapa siswa kok berisik kok nggak mau mendengarkan saya? Intinya adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Namun ketika kebutuhan dasar terpenuhi, yakinlah semua akan berjalan dengan baik. Insya Allah. Dunia berkualitas. Bapak Ibu, saya mau minta pendapatnya. Siapakah orang yang ini kita curhat. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Suami, Ibu. orang tua, Yang jujur. ibu, Istri. istri bilang Oh ibu. istri. Lalu dibilang ibu. Boleh tahu alasannya? Jangan dia ya. Karena pernah mengeluarkan air mata dia waktu cerita itu. Ibu kata Pak Rudi ibu ya kan? Pak Irwan. Gue dia nggak salah. Siapa orang yang paling berharga dalam diri kita? Bisa jadi suami. Apapun cerita ya suami lagi. Istri. Iya, itu baru mantap. Bahkan kalau orang tua itu sampai Iya, udah naik bilang. dia tetap orang tua. Bahkan sampai dia meninggal, ketika meninggal dia tetap orang tua kita dan kita saling berdoa. Terima kasih. Iya, itu baru Iya, luar biasa ya. Mantap. Sungguh. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda ya? Mungkin kalau betul ada ibu, ada pasangan, ada anak. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ibu apa Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Menurut saya saling mengingatkan dalam kebenaran, lalu saling tolong menolong. Nilai kasih sayang apa saling mengingatkan Bapak Ibu dan juga saling berkolaborasi atau tolong menolong. Saya rasa memang kita makhluk sosial tentu yang utama adalah saling tolong menolong. Karena kalau tidak ada kata tolong menolong maka berarti kita ya hidup di tempat aja ya kan Bapak Ibu, tidak mungkin karena kita adalah makhluk sosial. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada Anda? Ini ya Pak Nasir bacakan. Pertanyaan yang ideal. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Apa yang Ar-Rahim, kasih dan sayang. Terima kasih, kasih dan sayang ya. Karena
Betul. Dan sekali kasih dan sayang, tanpa ada kasih sayang maka semuanya tidak akan ada. Artinya apa yang terjadi? Artinya dunia ini pun tercipta karena adanya kasih dan sayang. Semuanya akan tercipta indah kalau ada rasa kasih dan sayang. Terima kasih Pak Kansa. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau ini saya berikan pertanyaan pada Bu Epi. Bu Epi. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Selalu berputar berusaha. Pencapaian pada saat ini menjadi seorang guru dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi pencapaiannya. Jadi guru lah, masa ya Ada yang lain Bapak Ibu? Bu Ena, pencapaian apa Bu? Yang sebelum paling dibanggakan ataupun pencapaian apa yang paling Menjadikan bahasa guru bukan yang sudah Bapak Ibu raih, pencapaian apa yang sudah Ibu capai? Menjadikan bahasa guru SMP. Menjadikan bahasa dari guru SMP. Pencapaian tes pencapaian yang sudah dicapai selama jadi guru hampir 30 ya Pak? 30 tahun adalah menjadi seorang guru yang bertanggung jawab melaksanakan tugas di sini. Terima kasih. Luar biasa ya betul ya. Berapa kali gue bisa bilang ya kan menjadi guru? Selama berapa tahun? 30 tahun. Mudah-mudahan kita juga guru-guru yang lain insya Allah panjang umur sampai masa kerja 30 tahun dan semuanya yang honor pun segera diangkat menjadi guru. Terima kasih. Baik, selanjutnya apa pekerjaan dan ini pekerjaan ideal saya rasa kasih jawabannya sebenarnya dulu. Saya ganti pertanyaannya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Boleh Pak Manudan? Nanti dua. Pak Manudan dulu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Terima kasih. Yang paling bermakna dalam hidup saya, terutama tugas saya dulu, dan ini sudah jelas seperti bukan tadi bahwasanya saya juga sudah 30 tahun mengajar dan sudah banyak siswa yang sudah berhasil, yang sudah tadi mudah-mudahan itu sudah merupakan kebanggaan kepada saya ketika anak-anak yang saya ajari, saya didik berhasil meraih cita-citanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk lagi-lagi menjadi betul-betul ya bisa dilakukan luar biasa. Bapak Ibu, kita lanjut penjelasan pemahaman berikutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini tadi, tapi belum restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu tadi ada kita bahas mengenai segitiga restitusi. Tidak boleh lagi ada penghukuman sebenarnya dalam kurikulum merdeka, tapi yang ada adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu kita mengajak siswa berdialog. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ajak berdialog. Lalu setelah berdialog, apa yang didialogkan? Mengenai kesepakatan yang pertama, mengenai apa perlakuannya, apakah itu salah atau benar. Setelah dikonfirmasi salah atau benarnya, lalu gabungkan nanti berkaitkan dengan kesepakatan kelas ini. Nanti ya, ini sama kesepakatan kelas dulu. Ternyata ada lompat duluan. Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Setelah itu dikaitkan dengan kesepakatan sekolah, lalu kita arahkan siswa itu untuk mencari perbaikan diri. Kira-kira kesalahannya itu mau diperbaiki atau tidak? Kalau diperbaiki, bagaimana caranya? Biarkan berdialog sehingga siswa menemukan solusinya. Nanti lebih jelas lagi akan ada penjelasan berikutnya.
berikutnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, tentu di sana ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada panjang penjelasannya Bapak Ibu. Jadi apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Ini nanti kalau memang apa saya kirimkan di grup WA. Namun di sini kalau kita disuruh memilih Bapak Ibu, mana yang ingin kita lakukan? Jujur. Ketika suatu peraturan kita buat atau kedisiplinan kita terapkan namun tidak dilaksanakan, mana yang kita buat? 1. Hukuman, 2. Konsekuensi, atau 3. Restitusi. Apa Bapak Ibu? Restitusi kan solusi terbaiknya? Atau hukuman? Solusi iya. Bebas kita memilihnya. Jadi untuk saat ini bebas memilih. Tadinya kertas itu untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Saya tadinya mau minta pendapat Bapak Ibu mana yang Ibu terapkan untuk menekankan kedisiplinan, tapi lompat ya. Jadi guru seringkali melakukan hukuman, ada juga konsekuensi dan juga restitusi. Berdasarkan pada tersebut, tadi penjelasannya itu Bapak Ibu, di sini ada penjelasan rinci mengenai apa itu hukuman. Jadi hukuman adalah tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau berkata-kata kasar. Jadi Bu, contoh ada murid membuat kesalahan langsung, si Anu sini, ngapain kau di situ? Kenapa? Langsung tepak, lari lapangan dan segala macamnya. Itu adalah sejenis hukuman ya Bapak Ibu. Tidak ada langsung aja gitu, nggak ada kesepakatan, kemudian tidak terencana, kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Ada guru kita merasa ini gak kasar, namun menurut siswa itu kasar. Berarti itu sebenarnya adalah hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bersifat rencana, sudah disepakati. Disepakati di mana? Itu di kesepakatan sekolah Bapak Ibu. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensinya juga telah dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian berikutnya adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, saya meminta pendapatnya. Di sini ada beberapa, sering sekali kita lakukan beberapa kegiatan untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak terlambat lagi 100 kali. Kira-kira Bapak Ibu, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Kalau yang ini sebenarnya adalah konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mana tahu restitusi? Iya betul. Kalau ini hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid ini, itu hukuman atau restitusi? Membersihkan, dia mencoret-coret meja, lalu kita suruh membersihkan, itu adalah konsekuensi ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mempermalukan fisik juga ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ini konsekuensi atau hukuman? Ya konsekuensi ya kalau yang ini. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalau ini PJOK. Jadi konsekuensi. Karena PJOK berkaitan dengan jasmani dan kesehatan, maka itu adalah konsekuensi yang berbeda. Jadi itulah adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau sifatnya konsep disiplin dengan identitas gagal, kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan ya Pak
Hukuman juga sehingga membuat murid menjadi tidak jujur, ya kan? Misalkan dia melakukan kesalahan tapi dia mengaku, akhirnya kan timbul nilai-nilai buruk lain yang menjadi tidak jujur. Lalu hukuman itu pada akhirnya adalah menjadikan murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan, Bapak Ibu tadi yang mengatakan penghargaan itu efektif atau tidak, gitu. Ini ada jawabannya Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif. Ya. Kalau jangka pendek itu efektif, namun kalau jangka panjang penghargaan bisa jadi menjadi tidak efektif. Gitu. Lalu berikut merusak hubungan atau iri. Ada kan gini, yang juara 1 dapat hadiah, juara 2 nggak dapat hadiah, ya kan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Menimbulkan rasa iri, kan beda sedikit ya kalau nggak dapat hadiah, gitu. Jadi menimbulkan rasa iri. Lalu mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena gini, ketika satu perlombaan dilakukan, contoh bola voli, nggak semua bisa bola voli, ya kan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kreativitas yang lain menjadi tidak hidup. Lalu paling dia lagi juara gitu. Jadi nggak menimbulkan kreativitas. Lalu berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Ini Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka tidak boleh lagi ada perankingan juara 1, 2 atau 3. Jadi nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dalam pembahasan kami kurikulum Merdeka, ketika ada dibuat ranking, maka itu menghukum. Kenapa menghukum? Karena gini, yang mau dinilai dalam dunia pendidikan kita sekarang adalah bukan membuat anak menjadi pintar, bukan itu lagi tujuan pendidikan, tetapi membuat anak menjadi mampu berpengetahuan luas, kemudian berpendidikan global dan siap menghadapi tantangan dunia. Nah, ketika tantangan dunia yang mau dihadapkan adalah jangan lagi karena juara 1 itu jadi bupati, kan enggak gitu. Jangan juara 1 berarti orang berhasil, kan tidak seperti itu. Jadi tidak ada lagi perankingan, tujuannya adalah untuk menimbulkan supaya semua punya minat-minat dan bakat atau kreativitas yang ada pada semua siswa itu. Juara 1 di pendidikan kan belum tentu dia yang paling pintarnya, kan mungkin di olahraga dia tidak pintar kan Bapak Ibu. Jadi pendidikan sekarang ini bukan hanya pendidikannya yang kita satukan, tapi bagaimana supaya siswa mampu mempunyai karakter, terutama karakter apa? Adab, akhlak, budi pekerti Bapak Ibu. Jadi untuk apa juara 1 kalau nggak ada akhlak adabnya gitu. Jadi pendidikan sekarang diarahkan supaya anak itu punya kemampuan yang kurang atau lebih tetap mempunyai budi pekerti yang baik. Jadi nggak usah ada ranking 1, 2, 3 lagi dalam kurikulum mereka, tidak diperbolehkan. Lalu berikutnya apa? Merampas hak. Lalu menimbulkan rasa rendah diri. Rasa rendah diri bagi yang tidak juara, atau bahkan kalau kali ini dia juara 1, besok nggak juara 1 lagi, itu juga akan menimbulkan rasa rendah diri pada siswa. Jadi penghargaan juga dalam jangka pendek itu tidak menjadi solusi untuk mendisiplinkan siswa. Berikutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini kira-kira bagaimana penguatannya jangka pendek? Perlu monitoring. Ketika kita buat konsekuensi juga harus dimonitoring. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melakukan kesalahan. Ketika langsung si A buat kesalahan langsung, oke, kamu telah melakukan kesalahan. Apa yang harus kamu lakukan? Membersihkan sampah dulu. Itu namanya konsekuensi, langsung dihukum gitu. Langsung dikasih konsekuensinya. Itu juga bukan solusi utama. Jadi apa solusi utama yang harus dilakukan di sekolah? Mendisiplinkan, melaksanakan membuat disiplin positif, yaitu restitusi. Di mana restitusi kita mengarahkan murid bertanggung jawab atas perilaku ataupun kesalahannya, kemudian bersama untuk mengajak siswa melakukan pemecahan masalah, lalu murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini ada contoh kasus sebagai kita guru sebagai penghukum atau konsekuensi dan restitusi. Guru menghukum murid tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini tidak usah Bapak Ibu, tapi sudah membahas. Lalu ini Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol. Pak, Bu, kita ini kan guru. Guru itu berarti pengontrol ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi pengontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau dan manajer. Bapak Ibu, di mana posisi kita sekarang? Pemantau. Mana kira-kira yang paling ideal menurut Bapak dan Ibu yang
Manajer. Menurut Bu apa Bapak Ibu? Ibu? Pemantauan. Teman. Tadi memantau teman dan membuat bahasa Islam. Supaya anak-anak semuanya teman. Kita kan di sekolah itu baru berarti. Ini ada video tentang posisi kontrol sebagai orang pendidik. Posisi penghukum. Selalu memantau apa dilakukan situasi ini. Iya. Ada cerita. Sini kamu. Nah ini kita siapa kan kita rasa Apa coba? Kenapa saya harus menggunakan basket, Bu? Kenapa? Kamu apa Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat budi. Pergi sana lapangan basket. Semua anak ini. yang ketiga contoh kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dalam hal ini. Selanjutnya di sini ada sebagai teman. Iya. Pemantau. Ayo bro. Mana? Mana tidak ayo bro. Lagi. Artik. Wah, sudah jam berapa nih, Pak? Selamat pagi ya sayang. Pembangunan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh mengapa lagi kencang? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak bisa menjaga dulu. Nanti larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Gaya malu. Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, kira-kira cocok kalau pakai. Tidak. Berikutnya ini pembuat rasa bersalah. Jadi dari sini nanti kita tahu mana sebuah yang bagus. Guru ada bisa ini. Apa lagi murid? Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya begini saya? Nanti ibu yang berbuat apa sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ibu saya Naren. Kamu suka kalau ibu berbuat apa sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Sampai Ini kamu 30. sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin urusan lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi ya kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu berbakat kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Tenang. Percaya perempuan merasa bersalah. Kesalahan kita ini sebagai ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Pemantau siapa? Anak baik ya. Apakah perempuan kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kali saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, ini pemantau. Jadi ada salah langsung apa konsekuensinya? Mengalir bagaimana? Ya, pemandu. Apa enggak ada murid yang lain? Sampelnya satu bulan. Satu aja yang beli. Ada orang kan jaga enak kan lagi. Bukan si yoga, ada si yoga. Ya dia tuh salah. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya harus masalah saya semalam. Minggu aja kemarin bikin. Mengenai diri dan orang lain ini ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dari saling pengalaman tersebut? Iya Bu, saya ini. Di sini ya Bu. Balik dengan siswa yang bisa Aku kan juga harus melakukan. Baik, kalau ada orang yang kira-kira bisa bantu tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Adia. Kira-kira akan mulai ke alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh PHK dan Ibu Naren ya. Ada lagi yang mau dilakukan, Naren? Ada tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kami terus kembali ke Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, saya adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang selayaknya kita lakukan? Situasinya kondisi Bu, tergantung siswa. Tergantung siswa. Ya, akhirnya nggak di. Itu kan sampel satu siswa. Siswa yang besoknya kan bisa tahu lagi bagus siswa. Ada yang udah pakai baterai itu masih siswa Bu. Betul. Ini siswa. Saya akan jawab nanti ya. Saya akan jawab nanti. Oh iya, baik. Ini semua pakai yang benar yang pertama ini. Baik, Bapak. Kita nggak boleh yang guru sekarang lebih bagus murid dulu. Karena caranya nggak beda. Zamannya beda Bu. Ya caranya caranya. Dan nggak boleh bilang dulu. Kita lanjut dulu ya, Bu. Oke, lanjut dulu.
ketika kita penghukum, maka patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu contoh penghukum Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah beberapa kali Ibu, guru masih tahu sama kamu. Jadi salah. Oh, sudah ada di sini. Baik Bapak Ibu, aku akan sedikit. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau dalam pembelajaran yang kami lakukan Bapak Ibu, di mana posisi ideal kita? Yaitu posisi idealnya adalah manajer. Kenapa manajer? Pertama penghukum. Ketika penghukuman dilakukan, maka yakinlah bukan ketaatan dari diri sendiri, tapi pemaksaan kedua. Lalu jadi itu hak-hak diri siswa dirampas di situ. Berikutnya membuat rasa bersalah juga. Ketika kita merasa bersalah, lagi-lagi itu karena motivasi ekstrim, motivasi dari orang lain. Kemudian sebagai teman, ketika kita menjadi teman, kadang-kadang ibu merasa tidak dihargai, kemudian siswa itu menjadi lebih lengket sama kita. Akhirnya guru itu aja lah, pakai buku aja gitu. Jadi teman juga tidak. Pemantau kita memberikan ketika dia berbuat kesalahan, lalu kita suruh langsung melakukan konsekuensi atas kesalahan. Sedangkan manajer di sini Bapak Ibu, kita ketika siswa bermasalah, kita ajak berdialog, kemudian berdialog untuk agar dia memahami salah nggak dia. Kalau itu salah, kira-kira mau nggak memperbaiki dia? Kalau sudah memperbaikinya, gimana caranya kira-kira? Sampai siswa menemukan, oh ya Bu, aku nanti harus begini Bu. Jadi siswa itu memahami sendiri kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya. Gitu. Kemudian apa tugas kita di sini? Mengontrol bagaimana di sini. Ketika hari ini dibuat seperti itu, maka jangan berhenti sampai di situ. Besok juga harus diingatkan kembali. Itulah kita di sini sebagai manajer, bukan satu hari bekerja. Lagi-lagi, apakah satu hari tadi seperti Ibu yang bilang, nanti hari ini seperti itu, besok buat lagi. Itulah diperlukan yang adanya kolaborasi antar siapa? Antar seluruh warga sekolah. Tidak akan tercipta suatu peraturan, tidak akan terjadi suatu peraturan atau berhasil suatu kedisiplinan tanpa ada kerjasama dari seluruh pihak. Kalau cuma satu kepala sekolah bilang aturan seperti ini, namun kita tidak sepakat, maka apa yang terjadi? Nggak akan terlaksana. Harus apa? Harus ada di situ kesepakatan. Bukan ikhlas, bukan ikhlas Pak. Kesepakatan, sepakat dulu enggak? Maka diperlukan di sini adanya kesepakatan. Keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Ini harusnya tadi. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Setiap kita kelas, terutama wali kelas dan juga guru-guru, diarahkan untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa? Bukan peraturan. Beda nggak? Sama nggak keyakinan dengan peraturan, Bapak Ibu? Beda ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu hanya satu arah. Kalau peraturan itu satu arah, kita yang buat jangan seperti ini, tidak boleh seperti itu. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Kita diskusikan sama siswa. Kita ajak siswa berdiskusi. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah, siswa untuk saling curhat pendapat. Ini sudah saya lakukan semalam, cuma kalau saya buat videonya terlalu panjang. Kita pertama, terutama wali kelas di kelas melakukan curhat pendapat. Kira-kira anak-anak ibu supaya sekolah kita menjadi disiplin, apa yang kalian mau? Diskusikan dulu. Didiskusikan apa yang maunya. Kelas ini supaya tertib, apa yang harus kita lakukan? Diskusikan. Setelah didiskusikan, lalu catat semua masukan dari siswa. Setelah dicatat Bapak Ibu, kalau ada kalimat negatif, maka jadikan menjadi kalimat positif. Contoh gini, siswa mengatakan, Bu, tidak boleh datang terlambat. Maka dalam pembuatan disiplin positif, tidak boleh ada kata tidak. Akan tetapi kira-kira bagaimana? Tidak boleh datang terlambat, sering diganti menjadi apa? Iya, datang tepat waktu. Nah, betul sekali, datang tepat waktu. Kemudian satu lagi, Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif. Kalau sih Bapak Ibu, buang sampah pada tempatnya. Lalu berikutnya ditinjau kembali curhat pendapat. Kemudian setelah
dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Lalu setelah disetujui, kemudian ditandatangani kesepakatan kelas itu dan nanti yang dipajang di dinding di tempat yang nampak jelas supaya siswa selalu melihat, oh iya hari ini kesepakatan ini telah aku langgar gitu. Lalu harus ada konsekuensinya. Tanya lagi kepada siswa, nah kalau datang terlambat apa konsekuensinya? Siswa menjawab, biarkan mereka memberi solusi, Bu, kalau aku bisa terlambat begini ya Bu konsekuensinya gitu. Kalau misalkan buang sampah sembarangan, konsekuensinya seperti itu ya Bu. Biarkan mereka yang mengasih pendapat. Jadi mereka merasa dihargai gitu. Jangan peraturan kita buat sendiri. Ajak mereka membuat kesepakatan sehingga mereka merasa dihargai. Dan besok kalau membuat kesalahan, mereka sendiri yang saling mengingatkan. Ini foto-foto ketika kami membuat kesepakatan kelas. Ada ini foto yang keren video, tapi kalau panjang nanti. Pertama, diskusikan apa yang mau disepakati. Lalu setelah itu didiskusikan, dipilih. Tentu kan banyak itu. Ada yang bilang, Bu, aku tak mau dibully dan segala macam. Satukan, kemudian buat kesepakatan itu lebih sederhana, 3-4 kesepakatan. Lalu ditempelkan, dituliskan dulu. Ini pertama kali ditempelkan ditulis di dinding, ditandatangani oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadinya memang kesepakatan itu resmi gitu. Jadi supaya mereka merasa, oh iya ya ini udah kita sepakati bersama gitu. Sehingga akhirnya nanti setelah selesai boleh ditempelkan di dinding sebagai pajangan kelas dan juga sebagai pengawalan siswa. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang paling terakhir pembahasan kita Bapak Ibu. Restitusi adalah tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi itu di situ Bapak Ibu nggak langsung tadi memberi hukuman, tetapi pertama tanya identitasnya, kemudian yang kedua tetapkan kenapa dia melakukan kesalahan, tanya kebutuhannya gitu. Kalau sudah ditanya kebutuhannya, lalu kira-kira untuk memenuhi kebutuhan yang tersebut salah atau tidak perbuatan yang dilakukan gitu. Ketika dia menyadari, oh ya saya salah Bu, apa kesepakatan kelas kita? Ingat kembali lagi kesepakatan, tentu harusnya setiap sekolah punya kesepakatan dan sekolah ini kelas dan juga sekolah harusnya punya kesepakatan. Jadi ajak siswa untuk melihat kesepakatan mana yang telah dilanggar. Setelah itu ajar lagi bagaimana anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Lalu setelah dia sudah merasa aku harus seperti ini, oke, kita berikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk memperbaiki dirinya dan ingat lagi-lagi kita sebagai guru harus siap menjadi manajer, siap mengontrol dan memantau bagaimana perkembangan siswa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi adalah solusi dan dapat mengembalikan murid kembali ke tempatnya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita semua, artinya begini, bagaimana menstabilkan identitasnya itu kita pahamkan kepada siswa. Nah, sesungguhnya kita semua ini pernah bersalah. Jadi jangan kau salah, jangan. Kita stabilkan dulu, karena bukan cuma dia yang buat kesalahan itu. Kita juga pernah gitu. Jadi stabilkan keadaan dulu. Nah, kamu buat salah, saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Namun kita semua akan melakukan hal terbaik tentunya untuk menebus kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan, hanya alasannya kenapa melakukan kesalahan. Lalu berikutnya menanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar. Setelah tahu keyakinan kelas mana yang dilanggar, lalu ajak siswa tersebut mencari solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Demikian, alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan dan mungkin juga atas kesalahpahaman ataupun penyampaian saya yang kurang-kurang, mohon maaf kalau kurang jelas. Kemudian saya akhiri. Sekaligus saya mengatur atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang dikatakan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, kita langsung ke sesi tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Simpel saja yang saya tanyakan.
Maksud saya, bentuk-bentuk kesepakatan apa saja yang perlu kita sepakati, apakah boleh kita membuat kesepakatan dalam materi contoh, dalam materi pembelajaran. Contoh, sebelum belajar kita membuat kesepakatan seperti doa, membaca ayat dulu dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita sebagai guru-guru bilang setuju melakukan kesepakatan gitu? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Iya, harusnya ketika kita melakukan pembelajaran memang harus diawali dengan kesepakatan. Kesepakatannya apa di antara kita dan murid? Seperti tadi kita lakukan di awal. Nah, kita buat dulu kesepakatan. Pokoknya setiap ketika kita memulai pembelajaran, lakukan dulu kesepakatan. Setelah dilakukan minggu depannya masuk lagi, dilakukan lagi kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang mata pelajaran harusnya kita punya kesepakatan. Terima kasih. Kita belajar apa tadi Bu ya? Ada pemantau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi tadi Ibu Salma udah jelaskan yang mana ini yang mana. Jadi dia tanya sama kita, dia lemparkan, nanti orang Bapak Ibu lihat mana yang terbaik, mana posisi yang sesuai dengan kurmer gitulah kira-kira. Ya. Tapi kalau boleh dikasih kesempatan sama saya, setiap guru menurut saya itu harus 5-5-nya bisa. Karena kalau satu saja, dia akan, saya yakin apalagi di SMP kita ini akan terus begitu. Tapi kalau kita sudah sekali 2 kali bilang sini, besok harus begini sesuai dengan kesepakatan yang bisa buat. Ya enggak? Setuju enggak? Kalau hanya memantau, ingatkan kakakmu, apa manajer tadi ya, ibumu mengatakan alarmmu, besok gitu lagi. Hanya besok, apa hari ini ibu tuh bilang aku mengingatkan mamaku. Pemantau juga hanya begitu, teman lagi. Tapi setidaknya harus ada tadi yang pertama kamu memberi penghukum, harus ada. Jadi menurut aku kelima-lima itu harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang guru. Nggak bisa satu aja Bu. Nggak bisa. Baik, ya, terima kasih Ibu, terima kasih pertanyaannya. Pembelajaran yang kami lakukan kan tadi ada pemantau, manajer, penghukum, dan juga teman. Nah, di manajer, kalau penghukum saja itu tidak disarankan. Kenapa? Karena dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru tentunya. Walaupun di depan manis, di belakang kadang, ibu itu pas dari kadang kita aja lah sebagai pribadi. Mungkin ada pada masa dulu kita tahu karena ibu itu dulu yang ngapain. Ada rasa dendam. Lalu berikutnya membuat rasa bersalah juga tidak disarankan, bukan pilihan ideal. Kenapa? Bisa jadi siswa itu merendahkan guru ya kan, ataupun bergantung pada guru. Teman juga tidak terlalu diharapkan. Kemudian pemantau juga itu sudah mulai layak. Manajer menghukum bukan berarti tidak ada hukuman, tapi hukuman diganti dengan konsekuensi. Tadi kan sudah dibahas. Kalau hukuman, Rudy kau salah, ayo sekarang hukum. Nah, itu strategi hukuman langsung satu ada tiba-tiba. Itu hukuman yang dimaksud di sini yang tidak boleh. Tiba-tiba nampak salah langsung tanpa ditanya. Apa nama terhadap? Udah langsung. Cuci kamar mandi. Itu posisi penghukum. Nah, lalu kalau manajer apa? Di manajer ini ketika ada siswa bersalah, jangan langsung dihukum. Jadi ngapain? Tanya dulu kenapa. Setelah Terus kenapa, yang ditanya. kira-kira salah enggak? Menentang apa? Gimana namanya? Lari nggak dari kesepakatan sekolah? Kalau iya, kesalahan itu harus ngapain? Bu, saya seperti ini. Nah, setelah dia cari tahu, Bu, aku nanti bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Itu tadi kata manajer. Setelah itu siswa menjawab, saya begini Bu. Selanjutnya sampai menemukan solusi. Solusinya adalah dia ingin memperbaiki kesalahan. Setelah sudah ada kesepakatan, besok nggak akan terulang lagi Bu. Besoknya terulang lagi. Lagi-lagi kita manajer. Manajer itu bukan berarti manajer aja. Manajer itu bisa jadi teman.
kalau di kota aja gitu. Kalau di kampung kayak kita ini kan Yang kode jam gimana? iya. Udah semua Kota dan desa semua dipakai. kita bilangin. Jadi kalau ada siswa buat kesalahan langsung pak. Enggak seperti itu. Saya tidak ngambil tindakan Itu seperti gimana itu. posisi kita? Tetaplah harus diawasi dan memberikan dia Jadi ada nggak posisi kita bisa langsung menghukum? Tidak boleh. Jadi manajer itu kan merangkap di Semuanya iya. Jangan jadi penghukum saja kan itu. Jadi kenapa ini manajer? Karena di dalam manajer itu sudah langsung semuanya. Jangan jadi penghukum aja. Itu aja. Jadi kenapa ini manajer? Karena di dalam manajer itu sudah lengkap semua. Jadi disimpulkan kita harus Kita melakukan posisi kita adalah sebagai baik. Terima kasih. Yang Bapak Ibu semuanya hebat-hebat, tapi yang paling hebat adalah Ibu Salma kita. Sudah luar biasa. Jadi inilah aksi nyatanya. Dari kontrol yang tadi semuanya itu, saya tadi kan menjawab untuk pemantauan. Karena menurut saya arti pemantauan itu antara guru dengan siswa. Tapi saya ikuti tadi udah di situ semuanya. Dari dihukum yang pertama. Tidak mungkin kita pantau dia kalau nggak dihukum duluan. Jadi oleh karena itu kita udah mencakup semuanya di manager tadi. Jadi mudah-mudahan lah kita di sekolah ini jangan hanya dihukum saja. Langsung ditanya dulu awal dari dasarnya apa, maka tidak akan terjadi lagi sesuatu yang berarti tidak berlaku lagi BP itu langsung. Tunggu dulu dipanggil. Seperti tadi penghukuman pertama sampai terakhir nanti dia di manajer tadi. Udah nggak bisa lagi itu baru ada SP. Sekian, terima kasih. Betul sekali Bu. Terima kasih memang tadi. Jadi yang betul apa Bu tadi, jangan langsung SP. Nah, lagi-lagi lakukan dulu segitiga restitusi. Karena kan kenapa solusinya kemudian sudah mendapat siswa mau memberikan pendapat oh ya saya harus melakukan. Terima kasih kepada Bu. Dan diskusi yang sangat positif. Sebagai penutup acara, kita bersama-sama mengajarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu Siregar kepada Bapak. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna ya rabbana ya shifa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Siregar. Dengan selesainya doa, berakhirlah rangkaian acara kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Saya selaku protokol mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau jalannya acara. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Kalau kami jelaskan jalan pulang. Amplop ini dulu. Amplopnya usianya. Ini gubernur ini tunggu amplop. Mau tanya apa kau? Amplopnya nanti